Hey ho, balik lagi sama gue Aya di Akut Review. Film komedi merupakan salah satu kategori yang menekankan unsur humor dalam keseluruhan narasinya guna menghibur penontonnya. Dari ratusan film, ada yang dianggap sebagai karya terbaik Hollywood karena dianggap memiliki selera humor baik dan kreativitas tinggi dalam mengemas komedinya. Membuat film bergenre komedi bukan perkara mudah, sebab beda negara bisa juga berbeda selera humornya. Namun, beberapa film Hollywood berhasil memecahkan perkara tersebut. Berikut 5 film Hollywood yang mengusung genre komedi yang bisa membuat penonton di berbagai negara tertawa saat menontonnya. Eits, tunggu dulu. Sebelum kalian lihat listnya, jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe channel kita. Urutan kelima, Mr. Bean Holiday di tahun 2007. Mr. Bean Holiday merupakan film lucu barat yang diproduksi berdasarkan serial televisi Mr. Bean. Dengan tokoh yang sama, film ini dibintangi Rowan Atkinson sebagai pemeran utama. Film Mr. Bean Holiday menceritakan tentang perjalanan Mr. Bean berlibur ke sebuah pantai di Prancis. Pada suatu hari, Bean mendapatkan sebuah hadiah dari barang yang ia beli. Hadiahnya adalah sebuah paket liburan, kamera video, dan juga uang sejumlah 200 pound sterling. Setelah mendapatkan hadiah itu, Bean segera mempersiapkan liburannya. Ketika ia berangkat dengan menggunakan kereta, terjadi sebuah salah paham. Lantaran Bean tak bisa bahasa Prancis, ia tersesat. Tapi akhirnya ia berhasil sampai di stasiun kereta api. Tapi sayang ketika ia sampai di sana, ia ketinggalan kereta lantaran sibuk berurusan dengan mesin. Akhirnya ia pun harus menunggu sejam untuk kereta selanjutnya. Tepat sejam kemudian, keretanya datang. Sebelum masuk kereta, ia meminta salah seorang lelaki yang ternyata adalah sutradara dari Rusia bernama Emil Dupesky untuk membantunya mengambil beberapa dokumentasi untuknya. Ketika Emil sedang mengambil gambar, kereta sudah akan berangkat. Emil berhasil masuk kereta, tapi Bean gagal karena ketika ia berusaha untuk masuk kereta, pintu sudah tertutup. Emil berhasil masuk dan Bean tertinggal. Kemudian dalam perjalanannya itu, Bean dan Stephen bertemu dengan Sabine yang sedang dalam perjalanan menuju Cannes. Mereka berdua akhirnya ikut dalam satu mobil bersama dengan Sabine. Sabine awalnya berpikir bahwa Bean adalah ayah dari Stephen. Tapi ketika ia sedang dalam perjalanan dan mampir di sebuah toko dan melihat siaran TV setempat, ia melihat Bean sebagai orang yang menculik Stephen. Sabine berencana melaporkannya, tapi kemudian ia sadar bahwa ternyata Bean hanya berusaha menolong Stephen agar bertemu dengan ayahnya. Sepanjang cerita, Bean seakan tak henti membuat kekacauan dengan tingkah konyolnya. Tindakan sepelenya seperti mengisi ulang baterai kamera bisa memicu ledakan yang menghancurkan lokasi tersebut. Di IMDb, film ini memiliki skor 6,4 dan di Rotten Tomatoes, film Mr. Bean Holiday mendapatkan skor 51 untuk Tomatometer dan 49 untuk Audience Score. Urutan keempat, Dumb and Dumber di tahun 1994. Film ini bercerita tentang dua sekawan Lloyd Nettle yang diperankan oleh Jim Carrey dan Harry Dunn yang diperankan oleh Jeff Daniels yang tinggal satu kamar di Providence. Mereka berdua masing-masing tengah menghadapi masalah hidup. Lloyd merupakan sopir limosin yang bertemu dengan Mary Swanson yang diperankan oleh Lauren Holly. Sementara itu, Harry merupakan seorang yang baru saja dipecat dari pekerjaannya. Satu hari, Lloyd mengantarkan Mary ke bandara. Sejak saat itu, Lloyd langsung jatuh cinta pada Mary. Mary sengaja meninggalkan sebuah koper di terminal yang ternyata berisi uang untuk menebus suaminya yang diculik. Lloyd yang polos tidak tahu akan hal itu mencoba mengembalikan tas Mary. Namun sayang, pesawat yang ditumpangi Mary telah terbang. Lloyd kemudian membawa pulang tas tersebut dan berjanji akan mengembalikannya suatu hari pada Mary. Dua sekawan tersebut pun memutuskan untuk berkeliling dunia mencari Mary dan mengembalikan tasnya. Namun dalam perjalanan, mereka malah diintai oleh Joe Mentalino yang diperankan oleh Mike Starr dan J.P. Shea yang diperankan oleh Karen Duffy, yang merupakan penculik dari suami Mary. Mereka menginginkan isi tas tersebut. Film ini mengedepankan komedi slapstick. Pada 2014, kisah dua sekawan ini dilanjutkan lewat sequel dengan judul yang sama. Di IMDb, film ini memiliki skor 7,3 dan di Rotten Tomatoes, film Dumb and Dumber mendapatkan skor 68 untuk Tomatometer dan 84 untuk Audience Score. Urutan ketiga, Anchorman, The Legend of Ron Burgundy di tahun 2004. Film ini mengambil latar tempat di San Diego pada era 70-an.
Saat itu, profesi pembawa berita dianggap sangat prestisius dan dikagumi banyak orang. Ron Burgundy yang diperankan oleh Will Ferrell merupakan pembawa berita yang dikagumi banyak orang di masa itu. Dia bersama 3 kawannya, Brian Fantana yang diperankan oleh Paul Rudd, Cem Kine yang diperankan oleh David Kushner, dan Brick Tamland yang diperankan oleh Steve Carell, dikenal sebagai Channel 4 News Team. Mereka begitu bahagia menjalani persahabatan sampai satu waktu datang seorang penyiar perempuan bernama Veronica yang diperankan oleh Christina Applegate yang berambisi menjadi anchor wanita pertama. Di saat ketiga temannya tidak senang dengan kehadiran Veronica, Ron malah jatuh hati. Konflik antara Ron dengan teman-temannya pun tidak terhindarkan. Bentrok-bentrokan antara Ron dan teman-temannya ini yang memunculkan gelak tawa, aksi-aksi konyol, serta narasi mereka terbungkus dengan rapi. Di IMDb, film ini memiliki skor 7,2 dan di Rotten Tomatoes, film Anchorman: The Legend of Ron Burgundy mendapatkan skor 66 untuk Tomatometer dan 86 untuk Audience Score. Urutan kedua, We Are the Millers di tahun 2013. We Are the Millers adalah film komedi kriminal yang menceritakan tentang David yang diperankan oleh Jason Sudeikis, seorang pengedar ganja kelas teri yang ditugaskan bosnya untuk menyelundupkan marijuana dari Meksiko ke Amerika. Untuk melancarkan aksinya, ia membuat rencana penyamaran agar tidak dicurigai saat melewati petugas keamanan dari Bea Cukai. David mulai mengajak ketiga tetangganya untuk membentuk keluarga bohongan yang berpura-pura akan liburan mengendarai mobil. Ia merekrut tetangganya yang juga merupakan seorang penari klub malam bernama Rose yang diperankan oleh Jennifer Aniston untuk menyamar sebagai istri. David juga mengambil 2 anak bohongan, Kenny yang diperankan oleh Will Potter dan Casey yang diperankan oleh Emma Roberts, si gadis gelandangan yang ditemui David. David menamai keluarga itu The Millers. Mereka memulai perjalanan ke Meksiko untuk mengantarkan ganja tersebut. Ternyata ganja yang harus diantar mereka seberat 2 ton. Di tengah perjalanan, mereka ditolong oleh keluarga Fitzgerald yang menyeret RV mereka menuju garasi. Seiring berjalannya cerita, David mulai mengetahui bahwa Don Fitzgerald yang diperankan oleh Nick Offerman merupakan agen DEA. Sepanjang film, aksi jenaka dari masing-masing karakter akan membuat penonton tertawa. Film yang disutradari Rawson Marshall Taber ini berhasil mendulang lebih dari 150 juta US dollar. Di IMDb, film ini memiliki skor 7,0 dan di Rotten Tomatoes, film We Are the Millers mendapatkan skor 48 untuk Tomatometer dan 84 untuk Audience Score. Eits, sebelum masuk ke list nomor 1 film Hollywood terlucu versi Akut Review, berikut beberapa film komedi yang gak kalah lucu dari list film ini. Shaun of the Dead. Shaun of the Dead adalah film komedi romantis yang bertemakan zombie, dirilis pada tahun 2004. Dibintangi Simon Pegg dan Nick Frost, mereka berdua juga membintangi film Hot Fuzz yang tak kalah kocaknya. Majalah Total Film mencantumkan Shaun pada peringkat 49 dalam tangga The Greatest British Film of All Time. Airplane. Airplane, sebuah film komedi thriller Amerika Serikat buatan tahun 1980. Airplane, sebuah film komedi thriller Amerika Serikat buatan tahun 1980. Film ini dikenal untuk pemeran-pemerannya yang merupakan aktor-aktor bintang Amerika seperti Robert Hays, Julie Haggerty, Leslie Nielsen, dan Robert Stack. Film ini merupakan spoof dari genre film bencana dan sebuah remake satir dari film Paramount 1957 Zero Hour. Film ini baik dicatat untuk penggunaan di komedi absurdis dan surrealis. Ini dia urutan yang pertama, The Hangover di tahun 2009. The Hangover adalah film komedi terbaik Hollywood yang meraih penghargaan di ajang Golden Globe. The Hangover berkisah soal kekonyolan 4 sekawan yang sudah bersahabat sejak lama, yaitu Phil yang diperankan oleh Bradley Cooper, Stu yang diperankan oleh Ed Helms, Alan yang diperankan oleh Zach Galifianakis, dan Doug yang diperankan oleh Justin Bartha. Kisah bermula saat Doug akan menikah, para sahabatnya merancang sebuah pesta lajang di sebuah klub di Las Vegas. Mereka bersenang-senang dan menenggak alkohol serta mengkonsumsi obat-obatan terlarang di klub itu. Mabuk dan terpengaruh obat, mereka lantas terjebak dalam situasi yang konyol secara tidak sadar. Keesokan paginya, Phil, Stu, dan Alan terbangun dan mendapati bahwa mereka lupa sama sekali tentang kejadian semalam. Parahnya, Doug menghilang, gigi Stu lepas, kamar berantakan, ada harimau di kamar mandi, ayam di ruang tamu, dan bayi di lemari. Dari kejadian itu, keempatnya memutuskan untuk mengganti rugi.
Mereka juga mencari tahu hal yang mereka lakukan saat bermalam di Las Vegas. Kepiawaian dan kekonyolan akting dari 4 tokoh tersebut membuat film ini diganjar penghargaan Golden Globe untuk Best Motion Picture. Masih pada tahun yang sama, The Hangover masuk dalam nominasi BAFTA Awards untuk kategori Best Screenplay Original. Di IMDb, film ini memiliki skor 7,7 dan di Rotten Tomatoes, film The Hangover mendapatkan skor 78 untuk Tomatometer dan 84 untuk Audience Score. Itulah 5 film komedi terlucu versi Akut Review. Menurut kalian gimana? Apakah kalian setuju atau enggak? Kira-kira film komedi terlucu bagi kalian itu film apa? Komen di bawah ya. Jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like channel Akut Review biar kalian bisa terus dapetin info-info menarik dari channel ini. See you in the next video.